Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, juga selamat malam bagi para pendengar audiobook dimanapun Anda berada. Kembali bersama Ricky Audio yang akan membacakan buku novel dari Nicky Cruz dengan judul Aku Takkan Menangis Lagi. Pembacaan saya akan lanjutkan di halaman 62. Aku maju ke depan, kelompok dan merenggut pistolku dari balik sabuku. Israel membelok ke arah lain dengan mengayun-ayunkan kayu pemukulnya. Anak-anak berdesak-desakan di sekelilingku, menjerit-jerit, memaki dan melukai satu sama lain. Pasti ada sekitar 200 anak di situ. Tetapi tempatnya gelap sehingga sukar untuk membedakan mana lawan dan mana kawan. Aku melihat Hector berlari melintasi lapangan basket dan seseorang melanggarnya dengan tutup bak sampah. Hector jatuh ke belakang, senapannya berdentum dengan bunyi yang keras. Seseorang pemuda negro di dekatnya jatuh tertelungkup, darah mengalir dari kepalanya yang terluka. Aku berlari melewati dia dan kutendang badannya, rasanya seperti sekarung beras. Tiba-tiba aku didorong dari belakang dan jatuh terguling-guling di aspal lapangan basket yang keras itu. Aku mengulurkan tanganku untuk menahan jatuhku dan merasakan kulit tanganku terkelupas. Aku menoleh untuk melihat siapa yang mendorongku dan segera menunduk ketika sebuah kayu pemukul dihantamkan mengenai aspal di sebelah kepalaku. Aku mendengar pemukul itu pecah seketika kena aspal. Pemukul yang kena sasaran mungkin akan mematikan aku. Teriakan yang keras terdengar dari anggota Mau-Mau ketika bagian lain dari gang kami menyerang dari belakang. Bakar mereka, bakar mereka. Aku bangkit terhuyung-huyung ketika anggota-anggota Bishop yang kini menjadi bingung itu lari menuju lorong Santa Edward. Israel ada di sampingku dan berteriak, "Tembak dia, Nicky, tembak dia." Ia menunjuk kepada seorang anak laki-laki kecil yang berusaha melarikan diri, tetapi telah terluka sehingga ia berlari terpincang-pincang ketika mengikuti para Bishop yang melarikan diri. Aku arahkan pistolku ke sosok tubuh yang terhuyung-huyung itu dan kutarik pelatuknya. Pistolku meletup, tetapi ia masih terus lari. Aku pegang pistolku dengan dua tangan dan kutarik lagi pelatuk senapannya. "Kena nih, kena!" Anak kecil itu terjerambab. Ia masih merangkak-rangkak ketika Israel memegang lenganku dan berseru, "Ayo lari, ada polisi!" Kami mendengar bunyi peluit dan teriakan polisi di depan sekolah sementara agen-agen polisi mulai menangkapi anggota-anggota Bishop yang berjubel-jubel keluar dari lorong hendak melarikan diri. Kami lari ke arah yang berlawanan, memencar melintasi halaman belakang sekolah. Aku menoleh sebentar ke belakang ketika memanjat pagar rantai. Dalam cahaya remang-remang kulihat 3 anak laki-laki berbaring tak bergerak di tanah dan beberapa lainnya duduk memegangi lukanya. Lamanya seluruh pertempuran itu tidak lebih dari 10 menit. Kami lari kira-kira sejauh 6 atau 7 blok sampai kami kehabisan napas sehingga harus berhenti. Carlos dan 2 anak lain menyusul kami dan kami melompat ke selokan kering di belakang pompa bensin. Israel kehabisan napas. Meskipun demikian ia tertawa terpingkal-pingkal sampai ia hampir muntah. Kami melihat Nicky gila itu, katanya terengah-engah sambil tertawa. Gayanya seperti main film koboi dan yang ditembaki udara melulu. Anak-anak lain yang juga mengap-ngap dan tertawa. Aku juga ikut tertawa. Kami terlentang dalam selokan tertawa terbahak-bahak sampai terasa perut mau pecah. Israel menarik nafas dan mengacungkan jari-jari telunjuknya sambil berseru, "Dor, dor, dor," dan tertawa lagi, terbahak-bahak. Yang lainnya memegangi perutnya dan berguling di dalam parit, tertawa terkekeh-kekeh. Aku merasa senang. Aku telah melihat darah mengalir. Aku telah menembak seseorang, mungkin membunuhnya, dan kami berhasil meloloskan diri. Aku belum pernah merasakan ikatan persahabatan seperti saat ini bersama anak-anak itu. Rasanya seakan-akan kami ini satu keluarga. Untuk pertama kalinya selama hidup ini aku merasakan bahwa aku dibutuhkan. Israel mengulurkan tangannya dan merangkul bahuku. "Kau hebat sekali, Nicky. Sama. Sudah lama aku mencari-cari anak semacam kamu. Kita ini serupa, sama-sama gila." Kami tertawa lagi. Dalam lubuk hati, aku merasa lebih baik menjadi seorang gila tetapi dibutuhkan daripada menjadi anak yang normal tetapi selalu dikucilkan. "Hei, bagaimana kalau kita minum-minum dulu?" kata Carlos dengan semangat yang masih berapi-api. "Siapa yang punya uang?" "Kami semua kantong kempes." Aku angkat bicara. "Aku akan mendapatkan uang untuk kita semua." "Apa yang akan kau lakukan? Menodong orang?" tanya Israel. "Ya benar, mau ikut?" Israel menyikut lenganku. "Kau hebat, Nicky. Waduh, kau kejam sekali, tak berperasaan sama sekali."
Kau hanya ingin berkelahi. Ayo kita pergi, semua ikut. Aku melirik pada Carlos yang selayaknya menjadi pemimpin. Ia sudah berdiri siap untuk ikut. Inilah pertama kalinya aku tahu bahwa anak-anak akan mengikuti orang yang paling jahat, yang paling haus darah, dan yang paling berani. Kami keluar dari parit dan lari menyeberang jalan menuju lorong yang gelap. Di pojokan nampak cahaya lampu sebuah rumah makan kelas rendah yang buka semalam suntuk. Aku berjalan di depan memasuki rumah makan itu. Di situ ada 3 orang, yang 2 seorang laki-laki dan seorang wanita berada di balik meja penjualan. Yang satu lagi, seorang laki-laki yang sudah tua, baru saja berdiri akan membayar makanannya. Aku mendatangi dia dan mendorongnya ke meja itu. Ia menoleh dengan berheran dan takut. Mulutnya gemetar ketika terdengar bunyi ceklik dan mata pisauku tersembul keluar. Kutusukkan pisau itu pelan di perutnya. Ayo kakek, berikan itu, kataku memberi isyarat dengan kepala menunjuk lembaran uang di tangannya. Laki-laki yang berada di belakang meja penjualan itu melangkah menuju telepon di dinding. Israel segera membuka pisaunya dan menjangkau laki-laki itu pada bagian atas celemeknya. Ia tarik orang itu kuat-kuat dan berkata, "Kau ingin mati ya?" Aku mendengar wanita itu menarik nafas dan tangannya menutup mulut untuk menahan pekikannya. Israel mendorong laki-laki itu ke lemari dan menyentak pesawat telepon itu lepas dari cantolannya. "Kau ingin memanggil polisi?" ejeknya. "Baik, ini," katanya dengan tersenyum sambil merengut telepon itu hingga terlepas dan melemparkannya kepada orang itu. "Panggil mereka." Laki-laki yang kebingungan itu menangkapnya dan tetap memegangnya pada talinya yang teruntai. "Ayo cepat, tua bangka. Aku tak dapat menunggu sepanjang malam," bentakku. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar dan aku menyambar uang dari tangannya itu. "Cuma ini?" tanyaku. Ia berusaha menjawab, tetapi tak ada suara yang keluar dari antara bibirnya yang gemetaran itu. Matanya mendelik ke atas, hingga bagian putihnya kelihatan, dan air liurnya mulai melalai dari sudut mulutnya sementara ia mengerang. "Ayo kita keluar dari sini," kata salah seorang anak. Carlos meninjuk kunci mesin kas, dan diciduknya semua uang kertas sementara kami mundur ke pintu untuk keluar. Laki-laki tua itu terkulai sambil memegang dada dengan kedua tangannya dan mengeluarkan bunyi yang ganjil dari mulutnya. "Hei, tunggu," kata Israel pada waktu ia meraih segenggam penuh uang kecil dari mesin kas itu. Uang receh itu berjatuhan ke lantai. Israel tertawa. "Jangan sekali-kali meninggalkan rumah makan tanpa memberi uang persen." Ia tertawa terkekeh-kekeh. Kami semua tertawa. Si laki-laki dan perempuan itu masih berdiri berdampingan di ujung meja penjualan, dan laki-laki tua itu bertelut di lantai dengan tubuh membungkuk. Aku mengambil tempat gula yang berat dan melemparkannya ke kaca jendela. "Hei, gila kau!" seru Carlos pada waktu kami mulai lari menyusuri jalan. "Suara itu akan mendatangkan semua polisi di Brooklyn. Mari kita keluar." Laki-laki tua itu jatuh tertelungkup ke lantai dan kami lari di jalan yang gelap menuju rumah sambil tertawa dan bersorak-sorak. 2 bulan kemudian Carlos disergap polisi dan mendapat hukuman tahanan 6 bulan. Malam itu kami mengadakan pertemuan besar dalam aula di sekolah negeri 67. Sebenarnya tak seorang pun diperkenankan masuk ke gedung sekolah setelah sekolah usai. Tetapi kami sepakat dengan Firpo, wakil ketua geng Catclan. Ayahnya itu penjaga gedung sekolah. Ia memperbolehkan kami memakai aula sekolah pada malam hari untuk pertemuan geng. Karena ia takut pada anaknya, malam itu kami mengangkat Israel jadi ketua dan aku dengan suara bulat dipilih sebagai wakil ketua. Setelah rapat selesai, kami berdansa-dansi di ruang bawah tanah gedung sekolah itu. Banyak anggota perempuan yang datang dan salah seorang anak laki-laki memperkenalkan adiknya bernama Lydia yang tinggal di seberang sekolah itu. Malam itu kami tinggal sampai jauh malam di sekolah itu sambil mengisap ganja dan minum anggur murahan. Lengan Lydia ku tarik, "Mari kita keluar dari sini." Pada waktu kami berjalan keluar, Lydia menyadarkan tubuhnya ke tubuhku dan berkata, "Aku milikmu untuk selama-lamanya ya Niki. Kapan saja kau mau, akulah kekasihmu." Kami berjalan ke Washington Park. Tapi di situ pun tak ada tempat untuk dua-duaan. Akhirnya Lydia aku angkat melewati pagar rantai dan kami berbaring berpelukan di antara rumput yang tinggi itu. Tiba-tiba aku merasa seperti ada orang yang memperhatikan aku. Aku menengadah ke bangunan seberang dan melihat wajah selusin wanita di asrama perawat yang mengintip ke bawah. Kepada kami seolah kami sedang bermain cinta di panggung terbuka. Aku mulai berdiri dan Lydia berkata, "Ada apa? Lihat itu di atas sana di situ. Semua penduduk kota brengsekan itu memperhatikan kita." "Peduli apa?" kata Lydia sambil tertawa genit dan ia menarikku berbaring lagi.
Selama 4 bulan berikutnya kami sibuk dengan perkelahian, perampokan dan kegiatan-kegiatan geng. Aku sudah ditangkap polisi 4 kali, tetapi mereka tak pernah dapat membuktikan apa-apa. Setiap kali aku dilepaskannya dengan disertai peringatan. Aku disenangi dan disegani oleh anggota-anggota geng. Aku tidak mengenal takut sama sekali, dan aku bersedia berkelahi pada siang hari bolong maupun malam hari. Pada suatu sore, seorang anggota mau memberitahu bahwa Lydia mengkhianatiku dengan anggota gang Apache. Aku naik darah dan mengatakan bahwa Lydia akan kubunuh. Aku kembali ke tempatku untuk mengambil pistolku. Salah seorang anak memberitahu kakak Lydia, dan ia tergesa-gesa pergi memperingatkan Lydia. Setibanya aku di rumahnya, aku bercakap-cakap dengan Louis, kakaknya. Ia bercerita bahwa semalam seorang anggota Apache menangkap Lydia di jalan dan memukulinya karena ingin mengetahui tempat tinggalku supaya ia dapat membunuhku. Aku meninggalkan apartemen mereka dan pergi ke tempat Israel. Kami mencari anak Apache yang diceritakan Louis. Kami mendapatkan dia di sudut Lafayette dan Fitzgerald di depan Harris Smith House. 6 anak mau telah membentuk suatu lingkaran kecil. Kuhantam dia sampai rebah di tanah. Ia memohon agar aku tidak membunuhnya. Dengan kejam berkali-kali, kuayunkan sebuah pipa logam dan kupukuli dia terus-menerus sampai ia pingsan dalam genangan darah. Goblok kau, biar tahu agar jangan memukuli pacarku. Kami bubar dan lari. Aku ingin sekali menceritakan kepada Lydia apa yang telah kulakukan demi mempertahankan kehormatannya. Walaupun sejam sebelumnya aku berniat akan membunuhnya. Selama musim panas, perkelahian di jalan-jalan semakin hebat. Udara panas di dalam apartemen-apartemen tak tertahankan lagi, sehingga hampir sepanjang malam kami berada di luar di jalan. Hampir tidak ada malam yang berlalu tanpa kegiatan geng. Tak seorang pun dari geng kami yang mempunyai mobil. Apabila kami ingin pergi ke suatu tempat, kami naik kereta api bawah tanah dan mencuri mobil. Aku tak dapat mengemudi mobil, tetapi pada suatu malam, Manny Durago datang dan berkata, "Mari kita mencuri mobil dan pesiar." "Ada yang menjadi sasaranmu?" tanyaku. "Ya, di tikungan jalan ini ada sebuah yang cukup bagus dan orangnya telah meninggalkan kunci kontak di dalamnya." Aku pergi bersamanya. Benar, mobil itu ada di depan sebuah gedung perumahan. Manny memang benar, mobil itu bagus, sebuah Chevrolet dengan kap yang terbuka. Kami melompat ke dalamnya dan Manny duduk di belakang kemudi. Aku duduk berselonjor di kursinya dan merokok sambil menyentikan abunya keluar jendela seperti gaya orang kaya. Manny memutar-mutar setirnya dan membuat bunyi dengan mulutnya seperti suara ban yang mencicit dan mesin mobil yang dijalankan cepat-cepat. Reng, reng, reng. Aku jadi tertawa. "Hei Manny, apa kau sungguh bisa mengemudikan mobil?" "Oh ya, jelas. Lihat saja." Ia memutar kunci kontaknya dan mobil berderu karena mesinnya yang dihidupkan. Ia menarik persneling untuk mundur dan menginjak gasnya kuat-kuat sampai menubruk truk pengangkut yang sedang parkir. Kami mendengar gemerincingnya pecahan kaca. "Hei Manny," ujarku ketawa. "Kau sungguh sopir yang baik. Ayo coba sekarang maju ke depan." Manny menarik persneling untuk maju dan menancap gas untuk maju. Kemudian menabrak bagian belakang mobil lain. Sekali lagi terdengar benturan yang keras dan gemerincingnya pecahan-pecahan kaca itu. Kami berdua tertawa begitu keras sehingga tidak melihat seorang laki-laki berlari keluar dari apartemennya sambil berteriak, "Hei, keluar kau berdebah!" teriaknya dan mencoba menarikku keluar dari tempat duduk. Manny memundurkan mobil itu lagi sehingga laki-laki itu hilang keseimbangannya dan terseret ke belakang. Aku pungut sebuah botol kosong dari kursi depan dan menghantamkannya ke tangannya yang berpegang kuat-kuat pada pintu mobil itu. Ia menjerit kesakitan. Manny mengamati persneling dan mobil itu meluncur dengan cepat ke jalan. Aku masih duduk berselonjor sambil tertawa-tawa. Aku lemparkan botol kosong itu ke trotoar. Manny tak dapat mengemudikan mobil. Dengan bunyi ban mencicit, ia berbelok ke tikungan dan menuju arah yang salah di Park Avenue. Kami hampir menubruk 2 mobil dan sebuah mobil lain naik ke trotoar dengan klakson dibunyikan karena berusaha menghindari tabrakan. Kami berdua tertawa dan berteriak-teriak. Dengan cepat, Manny meluncur melintasi pompa bensin dan membelok ke sebuah jalan kecil. "Ayo kita bakar saja mobil ini," kata Manny. "Jangan, ini mobil yang bagus, ditahan saja. Ayo kita pamerkan kepada perempuan-perempuan." Tetapi Manny tak dapat memutar mobilnya dan akhirnya menabrak bagian belakang sebuah truk di lampu stopan. Kami melompat keluar dari mobilnya dan lari menyusur trotoar meninggalkan mobil yang pesok tidak karuan di bawah bak truk itu. Aku suka sekali pada Manny.
Tetapi aku belum tahu malapetaka apa yang kelak menimpa dirinya. Setiap hari penuh dengan perbuatan kriminal yang gila-gilaan. Malam hari bahkan lebih buruk lagi. Pada suatu malam, Tony dan 4 anak lainnya menghadang seorang wanita yang akan pulang dan menghela dia ke taman di mana masing-masing anak ini meniduri dia 2 kali. Tony berusaha mencekik dia dengan sabuknya. Kemudian hari wanita itu mengenali ciri-ciri Tony dan Tony mendapat hukuman penjara selama 12 tahun. 2 minggu kemudian, kami berenam belas menangkap seorang anak laki-laki di Italia yang berjalan di daerah Mau. Kami melingkari dia dan memukul dia jatuh ke tanah. Aku berdiri di atasnya menggoda dia dengan pisauku serta menjentik-jentikan lekungnya dan mencongkel-congkel kancing bajunya. Ia menampar pisau dari tanganku. Lalu sebelum aku dapat bertindak, Tiko menjangkau pisau itu, kemudian menggores mukanya. Anak itu menjerit. Pada waktu Tiko merenggut ke mejanya dan menggores huruf M yang besar di punggungnya. Ini pelajaran buatmu ya. Jangan kau datang lagi ke daerah Mau, kata Tiko. Lalu kami lari meninggalkan dia di trotoar dalam keadaan berdarah. Setiap hari surat kabar memuat berita tentang pembunuhan di halaman-halaman rumah, di kereta-kereta api bawah tanah, di jalan-jalan yang sepi, di gang-gang dalam gedung-gedung perumahan, di lorong-lorong jalan. Setiap malam selalu ada perkelahian antar gang. Pengurus sekolah di Brockintich memasang jaringan kawat yang tebal pada setiap pintu dan jendela di sekolah. Setiap jendela bahkan yang pada tingkat kelima itu dipasangi jaringan kawat. Banyak pemilik toko membeli anjing-anjing pelacak dan merantainya di dalam toko mereka pada waktu malam. Gerombolan-gerombolan remaja itu semakin terorganisir dan banyak yang baru dibentuk di daerah Mau. Muncul 3 geng baru, yaitu Scorpion, Viceroy, dan Quintos. Tak lama kemudian kami mengetahui bahwa hukum di New York City melarang polisi menggeledah seorang perempuan. Sebab itu pistol-pistol dan pisau-pisau itu kami titipkan kepada mereka sampai kami membutuhkannya. Jika seorang polisi menggeledah kami, anak-anak perempuan itu akan berdiri agak jauh dan berteriak, "Hei polisi Lisi, jangan mengusik kami." Mengusik dia. Dia tak membawa apa-apa, dia bersih. Ayo mari periksa saya saja, supaya kau dipenjarakan dalam penjaramu sendiri. Hei Pak Polisi, mau periksa? Mari. Kami mempelajari cara membuat senapan yang bisa menembakkan peluru berukuran 0,2